Sebenarnya gue tuh udah lama sih mau ngangkat lagi handphone ini, mau ngebahas maksudnya. Sampai akhirnya kemarin kan launching tuh Redmi E1 yang baru ya. Dan menurut gue pribadi itu kurang seksi sih handphonenya. Antara spek sama harganya. Ya walau bisa dibilang sesuai lah sama harganya balik lagi ya. Yang sejuta lebih sedikit banget dengan spek yang ditawarkan. Cuma saran dari gua, kalau teman-teman punya rezeki lebih, baiknya cari yang lain aja. Soalnya kan handphone murah pasti ada gimana gitu kalau dalam pemakaian sehari-hari. Terus keinget pas kata-kata E1, A1, E1, Redmi E1 kayak gitu-gitu, ya udah, gue keinget lagi nih akhirnya sama handphone ini. Ya, ini adalah Xiaomi Mi E1 yang dulu pernah heboh, bahkan harganya tuh sampai resell. Barangnya sih ada, cuma harganya resell. Karena speknya yang dikasih serta pakai UI-nya ini smooth banget sampai sekarang. Ya, handphone ini kenanya adalah Android One, bukan MIUI untuk OS-nya. Gue tuh dapat handphone ini di harga 700 ribuan, dapatnya batangan handphonenya doang di Facebook kemarin iseng-iseng lagi nyari browsing kayak gitu. Tapi yang ngagetin, ini handphone ternyata guys, masih enak parah buat dipakai seharian men. Asli deh. Sini, gue ceritain lebih lanjut teman-teman, jangan di skip. Hai semua, gue Wasa. Disclaimer dulu ya, ini gue bilang enak bukan berarti oke buat harian. Beda ya, beda. Enaknya tuh kayak gini aja deh. Dari awal ini handphone kan emang tipis ya. Kangen banget gitu megang handphone yang modelan tipis kayak begini. Nah cuma ya karena tipis, hukum fisika berlaku. Makanya baterainya juga nggak gede-gede banget kayak handphone zaman sekarang. Baterainya tuh cuma 3080 mAh kalau teman-teman lupa. Yang mana SOT-nya ini cuma bisa nembus di 5,5 jam aja. Dan ngecasnya lumayan lama kalau nungguin sampai full, yaitu sekitar 2 jam lebih. Belum lagi handphone ini minimal tuh yang gue rasain ya, 2 kali ngecas kalau dipakai seharian dan pakai SIM card serta nggak main game, cuma sosmedan biasa aja. Nah tapi yang enak lainnya selain dipegangnya tadi adalah layarnya ini tuh masih kelihatan cakep banget. Kangen juga gitu loh dengan layar yang nggak pakai poni-ponian atau tai lalat gitu-gitulah. Sumpah dah, 5,5 inch walau panelnya IPS tapi dengan modelan layar yang kayak gini, pixelnya tuh kelihatan lebih rapet. Layarnya tuh masih enak banget buat kita nonton video, scroll HP-nya, bahkan juga main game. Nah, kalau ngomongin soal performa, Mi E1 yang gue pegang ini RAM-nya tuh 4GB dan storage-nya 64GB. Snapdragon 625 juga masih enak di sini karena UI-nya yang smooth. Antutu 9 cuma dapat skornya 124 ribuan. Main game baiknya yang casual-casual aja lah. Paling banter kalau mau berat-berat kayak Asphalt 9 sama PUBG masih oke. Tapi kalau Genshin Impact sebaiknya jangan. Bisa diinstal juga sebenarnya ya syukur-syukur aja ya. Cuma kalau dimainin nge-lag sih guys, berat gitu loh, kasihan handphonenya. Tapi ya udahlah, mendingan gak usah diinstal aja. Sekalian ngirit-irit storage-nya. Soalnya kan Genshin Impact juga gamenya gede banget gitu loh file size-nya. Nah, enakan di sini tuh mainnya Clash Royale atau PoW. Oke, kita lanjut ke bagian interface bodinya. Di sebelah atas ini ada infrared blaster buat remote-remotan dan mic. Slot SIM card-nya ada di sebelah kiri, modelannya hybrid. Di sebelah kanan ada tombol volume sama power. Dan di bagian bawah ada jack audio, mic lagi, port Type-C, dan speaker yang masih single. Fingerprint-nya ada di bagian belakang sini, klasik ya. Bisa di swipe ke bawah juga buat nurunin notifikasi. Terus juga material back cover-nya ini metal. Dan modelan kamera belakangnya juga kayak gini. Mirip-mirip kayak iPhone 7 Plus pada zamannya dulu, 2017. Oh ya, kelupaan. Jangan lupa juga ini di bagian layarnya, di sebelah kiri atasnya masih ada LED notifikasi kesukaan para teman-teman Mi fans sampai sekarang. Terus buat tombol navigasinya juga udah stuck secara default, nggak bisa diubah-ubah. Tombol yang sebelah kiri buat recent apps, yang tengah home, dan yang kanan buat tombol back. Oke, sekarang kita lanjut ke kameranya. Cuma ada 3 lensa sih, belakangnya tuh 12 megapiksel dua-duanya, yang satu lensa utama dan yang satu lensa telefoto. Yang lensa depannya ini 5 megapiksel. Buat mode-modenya standar aja lah, ya pada zamannya gitulah guys ya. Ada opsi watermarknya juga di paling atas, mau on atau off. Buat hasilnya, ya ini, gue bilangnya ya lumayan aja lah. Mengingat handphone ini tuh handphone lama. Paling kecirinya ya hasilnya tuh kayak ada beauty-nya tuh aktif. Jadi detailnya sebenarnya kurang gitu loh kalau menurut gue. Tapi ya tetap aman lah kalau teman-teman makainya cuma buat posting-posting di sosmed aja. Buat perekaman videonya, kamera belakang bisa 4K 30 fps. Wih, 4K di zamannya keren banget ini loh. Dan kamera depannya cuma mentok di 1080p 30 fps saja. Oke, ini adalah perekaman 4K-nya ya, kamera belakang 4K 30 fps.
Mana? Oh ini dia. Starbucks pagi-pagi manasin si MT. Nah ini jalanannya. Coba didengerin mic-nya gimana. Dan tadi pas gue jalan kaki biasa aja, kayaknya geter banget pasti. Karena ya nggak ada OIS ataupun AIS-nya sih. Agak kedut-kedut ya, ciri khas handphone Android lama. Nyari fokusnya gitu. Tuh kedut-kedut. Kedut-kedut. Erafon. Set kabel jelek banget dah. Parah. Dah. Kita lanjut lagi resolusi yang lain. Oke, kalau yang ini full HD-nya sepertinya 30 fps juga, karena nggak ada pilihan buat 60 fps ya. Terus dipegang tangan satu, jalan kaki biasa aja. Abang deliver. Oh, buat abang ojol nunggu di sana. Oh, gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Oke, masuk deh dalam. Oke, ada musik nggak ya? Kalau ada musik, gue stop. Oke, nggak begitu kedengeran. Kita coba yang di outdoornya. Kedut-kedut banget ya. Maklum lah. Hei, kamu karyawan RC Moto Garage ya? Iya, bayar ya. Nih Rainer harus bayar nih. Oke. Kayak gini ya. Kayaknya goyang-goyang banget sih. Ya udah, pindah ke kamera selfie-nya. Ya, ini pastinya kamera depannya 1080p 30 fps aja mentoknya. Dan ya kayak gini lah. Di bawah jalan, jalan kaki biasa, goyang-goyang banget. Kayak video-video yang sering muncul di IG. Laporan kalau misalkan ada kejadian apa gitu, goyang. Bisa jadi pakai Xiaomi. Ya, duduk dulu kita. Tuh. Coba ngomong, Bob. Ngomong. Enggak gitu juga. Buat ngetes mic-nya maksudnya. Cuma intinya kayak gitulah. Baik perekaman kamera belakang ataupun kamera depannya Xiaomi Mi A1 di tahun 2022. Oke guys, lanjut. Oke, kesimpulan dari gua, kalau teman-teman ada iseng duit di bawah 1 juta mau beli handphone ini ya nggak apa-apa juga sih. Handphone ini di tahun 2022 tuh gua nggak nyangka banget masih enak gitu dipakainya buat sehari-hari. Terlepas dari baterainya yang udah nggak bisa nemenin seharian, mungkin ya harusnya kalau dari teman-teman niat pengen ganti atau make handphone ini, maksudnya diganti aja gitu baterainya sama baterai yang baru, pasti udah banyak banget yang jual. Yang jadinya nanti ya mungkin bisa jadi lebih awet selama dipakainya bukan sambilan gaming ekstra. Tapi kalau teman-teman pakai buat main game, paling ya kenanya mau nggak mau mesti sambil dicolokin terus. But at least beneran deh, kaget loh gue ini Xiaomi Mi A1 tuh masih bagus banget di tahun 2022. Semuanya bisa jadi, bisa kejadian gitu berkat UI-nya kalau feeling gue sih yang clean ya. Sekali lagi bukan MIUI. Ya sebenarnya gue juga agak-agak ragu bisa masih smooth gitu kalau UI-nya ini pakainya malah MIUI. Tapi ya nanti aja kita buktiin sama handphone yang ini nih. Flagship di zamannya pakai Snapdragon 820 tapi UI-nya pakai MIUI. Ditunggu video selanjutnya ya. Dan ya udah paling segini aja video dari gua nyoba-nyobain iseng jajan Mi A1 di tahun 2022. Kalau ada teman-teman yang lagi pakai Mi A1 sampai sekarang, coba dong tulis di kolom komentar di bawah gimana pengalamannya, handphonenya masih aman atau udah enggak atau udah diganti baterainya jadinya lebih aman lagi. Coba dong, gue pengen tahu aja. Oke? Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.